Tirin. Waalaikumsalam, Bu Ayang. Selamat duduk Bu Ayang. Terima kasih Bu Tirin. Iya. Bu Tirin ada waktu luang pada saat ini Bu Tirin? Ada. Kebetulan saya lihat Bu Ayang akhir-akhir ini agak agak lemes, agak bersemangat ke sekolah. Bu Ayang ada masalah apa? Sebenarnya begini Bu Tirin, saya mohon maaf. Ya. Jadi saya mengganggu kesenangan Bu Tirin. Oh, nggak apa-apa Bu Ayang. Ayo, Bu Ayang mau cerita apa? Jadi begini Bu Tirin, saya pengen seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah dari masalah yang saya hadapi. Ya. Apa Bu Tirin bersedia mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi pada saat sekarang ini? Insya Allah saya akan tetap bersedia mendengarkan keluh kesah Bu Ayang. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang kita inginkan dan apa yang Bu Ayang inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi pada saat sekarang ini Bu Tirin. Gitu ya Bu Ayang. Masalah apa tuh Bu Ayang? Bisa nggak Bu Ayang menceritakan masalahnya sekarang? Begini Bu Tirin, 2 hari yang lalu saya dipanggil sama kepala sekolah karena saya tidak membawa EPP pada saat proses belajar mengajar di lokal, begitu Bu Tirin. Oh begitu. Kok bisa ya Bu Ayang? Bu Ayang kena teguran? Saya ditegur karena melakukan proses pembelajaran yang berbeda pada guru-guru lainnya. Dari guru-guru lain begitu ya. Bu Ayang, pembelajaran yang berbeda itu seperti apa Bu Ayang? Bisa Bu Ayang jelaskan? Begini Bu Ririn, pada saat proses belajar mengajar saya tidak membawa EPP, terus saya menggantikan EPP itu dengan modul, terus PowerPoint yang digunakan saat mengajar belajar, terus saya menggunakan bahan ajar yang saya gunakan pada saat belajar mengajar. Itu Bu Ririn. Jadi maksudnya pas Bu Ayang sedang mengajar, tiba-tiba kepala sekolah datang gitu ya Bu Ayang? Iya, Bu. Jadi kepala sekolah lihat Bu Ayang nggak bawa EPP gitu. Nah, oh begitu. Iya Bu, memang saya akui saya tidak membawa EPP pada saat belajar mengajar, tapi saya menggantikan dengan bahan aja, terus dengan menggunakan PowerPoint di saat mengajar belajar, terus modul-modul lain yang bisa saya gunakan saat mengajar belajar. Oh bagus sekali itu Bu Ayang. Lalu bagaimana reaksi anak-anak dengan pembelajaran yang Bu Ayang lakukan dengan menggunakan modul, bahan ajar lainnya, PowerPoint? Mereka sangat tertarik dan antusias saat belajar mengajar dengan menggunakan bahan ajar serta PowerPoint yang saat digunakan bahan di dalam proses mengajar. Bagus sekali Bu Ayang, dengan berbagai media, tapi Bu Ayang bisa memberikan metode yang berbeda kepada anak-anak setiap pertemuannya ya Bu Ayang ya. Sangat bagus sekali Bu Ayang. Jadi sekarang saya mau tanya nih sama Bu Ayang, bagaimana pendapat Bu Ayang tentang teguran dari kepala sekolah kita? Pendapat Bu Ayang gimana? Begini Bu, di dalam proses mengajar belajar Ya. kan tidak seharusnya membawa EPP. Di saat proses mengajar belajar kan bisa digantikan dengan bahan ajar atau buku sumber serta bisa digunakan PowerPoint di saat proses mengajar belajar tersebut, begitu Bu. Jadi begitu ya Bu Ayang. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bu Ayang utarakan. Jadi EPP bukan satu-satunya alat yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran ya Bu Ayang. Tadi Bu Ayang bilang Bu Ayang buat modul, Bu Ayang buat bahan ajar, Bu Ayang juga buat PowerPoint, itu kan udah lebih dari EPP ya Bu Ayang ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Bu Ayang sudah kreatif ini. Jadi untuk sekarang saya mau tanya nih, bagaimana cara Bu Ayang atau strategi Bu Ayang menjelaskan kepada Kepsek bahwa EPP bukan satu-satunya media ajar yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran? Ya, nanti saya akan menemui wakil kepala sekolah atau wakil kurikulum terlebih dahulu Bu, agar bisa menjelaskan kalau RPP bisa digantikan dengan bahan ajar, terus buku sumber lainnya, dan menggunakan
menggunakan PowerPoint di saat belajar mengajar. Tidak harus kita membawa EPP di saat proses belajar mengajar tersebut. Begitu, Bu? Iya, saya setuju sekali sama itu. Sama apa yang buat, apa yang pikirkan. Lalu apa ada lagi strategi atau metode lain yang bisa Bu Ayang kembangkan selain modul, selain PowerPoint, selain bahan ajar, apa ada yang bisa Bu Ayang buat di program BK Bu Ayang nantinya? Nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk menjelaskan kalau tidak seharusnya membawa EPP nantinya ke dalam lokal di saat proses mengajar belajar. Iya, jadi intinya Bu Ayang nanti mau kolaborasi ya sama teman-teman ya yang ada di sekolah kita. Bu Ayang mau itu ya kolaborasi membuat media lain selain PowerPoint, selain modul nantinya juga ya. Berarti begitu ya Bu Ayang ya. Jadi nanti seandainya ada hambatan dalam program atau rencana Bu Ayang ini ke depannya, bagaimana solusinya sama Bu Ayang? Iya. Nanti saya bersama rekan-rekan guru serta komunitas lainnya akan membicarakan proses belajar mengajar nantinya seandainya EPP nanti digantikan dengan bahan ajar lainnya atau buku sumber serta PowerPoint yang nanti digunakan saat proses mengajar belajar. Gitu ya Bu Ayang. Jadi Bu Ayang nanti bisa langsung temui wakil kan, begitu kan, bisa kan nanti kalau ada hambatan kan kadang ada aja hambatan gitu nih Bu Ayang ya. Bu Ayang temui wakil, dari wakil nanti langsung ke Kepsek. Apabila dari wakil sudah tidak diterima lagi, baru Bu Ayang nanti cari solusinya yang lain begitu ya. Jadi sekarang ini kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini Bu Ayang? Saya menyimpulkan kalau di saat proses mengajar belajar nantinya di lokal, EPP bisa digantikan dengan bahan ajar serta buku sumber serta PowerPoint yang nanti digunakan saat proses mengajar lainnya. Tidak seharusnya kita membawa EPP ke dalam lokal di saat proses mengajar belajar. Itu bagus sekali rencana yang Bu Ayang lakukan ya. Itu sudah bisa memajukan atau mengembangkan sekolah kita nantinya Bu Ayang. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Ayang buat nantinya dalam menjalankan aksi Bu Ayang nantinya? Nanti saya berkomitmen nanti akan mengajak rekan-rekan guru serta komunitas lainnya untuk membicarakan proses belajar mengajar nantinya yang digantikan dengan bahan ajar serta modul PowerPoint. Tidak seharusnya membawa EPP. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Ayang. Bu Ayang nanti mau kolaborasi dengan rekan guru yang dari sekolah kita. Nanti kan juga ada komunitas kita tuh, komunitas praktisi namanya. Kita bisa sama-sama membuat misalnya kayak Bu Ayang tadi media yang menarik ya. Nanti kita bisa belajar itu di Canva ya Bu Ayang ya. Iya di Canva. Iya, Bu Ayang kan nanti bisa tuh. Kita dalam komunitas kita itu bisa di Canva nanti buat medianya. Kemudian buat slide-slide yang bagus, kita kasih animasi. Bu Ayang bisa kasih animasi yang bagus. Masalahnya dalam diri Bu Ayang itu sudah ada skillnya gitu, bukan Bu Ayang nggak mampu. Ya Bu Ayang ya? Iya Bu. Jadi kapan Bu Ayang mau melakukan tindak lanjut rencana Bu Ayang ini? Saya akan menindaklanjuti setelah saya menemui kepala sekolah nantinya Bu. Saya akan membicarakan kepada rekan-rekan serta komunitas guru-guru lainnya. Gitu ya, nanti setelah selesai Bu Ayang menemui kepala sekolah, Bu Ayang langsung akan kasih informasi ke guru-guru sama komunitas kita yang ada di sekolah, dan Bu Ayang mau adakan pertemuan begitu? Iya, nantinya begitu Bu. Gitu. Jadi secara tidak langsung solusi dari masalah Bu Ayang yang Bu Ayang kita bicarakan pada hari ini apa sudah terselesaikan? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ayang? Hati saya merasa lega Bu. Alhamdulillah kalau Bu Ayang lega. Jadi kalau dapat kita ke sekolah ini memang lega, fresh. Jadi kita jadi enjoy bertatap muka dengan anak-anak, jadi refresh.
semua masalah terselesaikan, tidak ada beban ya Bu Ayang ya. Iya Bu. Jadi untuk sekarang Bu Ayang mau kemana nih? Apa Bu Ayang ada kegiatan lain? Alhamdulillah tidak ada Bu. Oke, jadi pembicaraan kita hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan Bu Ayang bisa langsung cepat menemui kepala sekolah, bisa menyampaikan aspirasi Bu Ayang kepada teman-teman yang ada di sekolah. Semoga sukses Bu Ayang. Terima kasih Bu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.